Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah KTS yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita mensyukuri rahmat nikmat Allah yang begitu besar diberikan kepada kita, dan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah besok kelak di yaumil akhir kita mengharapkan syafaat beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan tausiah yang insya Allah bisa menjadi renungan kita di dalam bulan puasa ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang nasihat Imam Al-Ghazali. Ada 6 nasihat Imam Al-Ghazali yang tentunya perlu kita camkan, kita renungkan untuk bekal kita dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nasihat Imam Al-Ghazali adalah apa yang paling dekat dengan kamu, dengan kita. Itu pertanyaan pertama Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya atau jamaahnya. Murid-muridnya menjawab yang paling dekat adalah orang tua, teman kita, guru-guru kita. Boleh jadi sering, malah tiap hari terkadang kita bertemu. Benar kata Imam Al-Ghazali, tetapi yang paling dekat adalah al-maut, kematian. Kullun nafsun ja'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini tentunya harus kita sama-sama waspadai, bahwa tidak ada Allah melihat bahwa yang tua yang akan mati duluan atau yang muda. Kalau sudah tiba waktunya, ini rahasia Allah. Kematian itu akan datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yang kedua, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling jauh dari kita? Yang paling jauh kata murid-muridnya boleh jadi matahari, bulan, bintang jauh dari kita. Benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling benar adalah masa lalu. Kendaraan apapun yang kita gunakan untuk kembali kepada masa lalu tidak akan sanggup untuk kita bisa kembali ke masa lalu. Kita merasa membangga-banggakan waktu kita masih muda. Sekarang ini sudah tidak ada artinya kalau kita sudah melewati masa-masa energi kita di dalam berbuat atau melaksanakan bakti kita kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, pertanyaan Imam Al-Ghazali, apa yang paling besar menurut kamu, kata Imam Al-Ghazali. Murid-muridnya menjawab, yang paling besar adalah gajah besar, gunung besar, bumi ini besar luas. Benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling besar adalah nafsu, godaan kepada diri kita untuk berbuat terkadang yang di luar kehendak kemauan hati kita. Untuk itu mari senantiasa kita mendekatkan diri sehingga tidak sampai tergoda yang membuat kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling berat menurut kamu? Murid-muridnya menjawab, yang paling berat itu boleh jadi besi baja. Gajah juga tidak akan mungkin diangkut satu orang kalau yang sudah tua. Benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling benar adalah menjaga amanah. Jabatan yang diberikan kepada kita, terkadang kita lalai di dalam mempertanggungjawabkannya. Diberikan kesempatan memimpin, kita terkadang tidak amanah.
Karena boleh jadi seperti yang di atas, godaan nafsu. Untuk itulah kita harus benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga amanah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, pertanyaan Imam besar Al-Ghazali, apa yang paling ringan menurut kamu? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan boleh jadi daun, kapas, debu. Ya, boleh jadi itu yang paling ringan, kata muridnya. Tapi Imam Al-Ghazali juga mengatakan benar, daun itu ya tidak akan sepertinya ada beratnya, tetapi tetap ya yang paling benar adalah melalaikan sholat. Sholat 5 waktu terkadang kita lalaikan karena ada meeting, pertemuan, rapat, ya terkadang sudah sampai di akhir waktu baru kita selesaikan. Ini yang boleh jadi bisa melalaikan kita. Yang keenam, yang terakhir, menurut kamu apa yang paling tajam, kata Imam Al-Ghazali. Murid-muridnya menjawab, boleh jadi yang paling tajam adalah pedang, golok, atau pisau yang terhunus tajam. Itu boleh jadi tajam kalau kita gunakan untuk membelah dan lainnya. Imam Al-Ghazali mengatakan benar, golok, pedang itu tajam. Tetapi yang paling tajam adalah lidah kita. Lidah kita ini boleh jadi membuat orang sakit hati karena lisan kita yang tidak terkendali. Karena lisan kita bisa membuat kita terjerumus kepada kebangkrutan. Pahala-pahala kita terambil oleh yang kita sakiti. Dan ini yang tentunya harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai lisan kita membuat orang sakit hati. Mudah-mudahan ada 6 dari nasihat Imam besar Al-Ghazali ini dapat kita renungkan di bulan puasa yang mulia ini, yang agung sekarang ini, agar kita bisa menjadi orang yang takwa di sisi Allah, orang yang senantiasa dapat mendekatkan diri kita untuk meraih ya rasa takwa itu atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, agar kita insya Allah menjadi orang yang bersyukur di sisi Allah. Dan marilah pada kesempatan ini kita bermunajah, bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita dan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam setiap langkah yang kita kerjakan atau usaha yang kita lakukan. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.